Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA kelas 8 di SMP IT Bina Insan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk kita ke alat ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal memiliki fungsi sebagai penyaring darah dan juga menghasilkan urin. Zat yang disaring di dalam ginjal diantaranya adalah air, garam, amonia, dan urea. Ginjal memiliki bentuk yang mirip dengan biji kacang merah. Bagian terkecil dalam ginjal disebut alat penyaring. Salah satu fungsi ginjal adalah sebagai pembentuk atau penghasil urin. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah. Penyaringan darah dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Penyaringan akan memisahkan dua zat. Zat bermolekul besar beserta protein akan tetap mengalir di pembuluh darah, sedangkan zat sisanya akan tertahan. Zat sisa hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer biasanya mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Zat tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam simpai Bowman. Proses reabsorpsi. Setelah urin primer tersimpan sementara dalam simpai Bowman, mereka kemudian akan menuju saluran pengumpul. Dalam perjalanan menuju saluran pengumpul inilah proses pembentukan urin melalui tahapan reabsorpsi. Zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu akan diserap lagi oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Penyerapan kembali dari urin primer akan menghasilkan zat yang disebut dengan urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder memiliki ciri berupa kandungan kadar ureanya yang tinggi. Proses augmentasi. Urin sekunder yang dihasilkan tubulus proksimal dan lengkung Henle akan mengalir menuju tubulus contortus distal. Di sini urin sekunder akan melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Selanjutnya, terbentuklah urin yang sesungguhnya. Urin ini akan mengalir dan berkumpul di tubulus kolektifus atau saliran pengumpul untuk kemudian bermuara ke rongga ginjal. Selanjutnya, alat ekskresi manusia yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari permukaan tubuh. Kulit merupakan salah satu alat indera yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan juga alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa keringat. Zat yang dikeluarkan bersamaan dengan keringat yakni air, garam, dan urea. Kulit juga memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap gesekan, kuman, sinar matahari, suhu, serta bahan-bahan kimia. Kulit terbagi atas beberapa bagian yakni epidermis, dermis, dan hipodermis. Sekarang kita masuk ke alat ekskresi manusia yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk melakukan respirasi atau pernapasan. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Saluran pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi karena hasil respirasi yang dihasilkannya berupa CO2 dan uap air. Beberapa penyakit pada paru-paru yaitu pleuritis, emfisema, dan kanker paru-paru.
Selanjutnya yaitu alat ekskresi manusia yang terakhir, yaitu hati atau hepar. Hati atau hepar yakni organ yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Di dalam hati terjadi proses perombakan protein. Dalam proses tersebut dihasilkan urea. Selain urea, hati juga menghasilkan empedu dan bilirubin. Bilirubin berfungsi sebagai zat pemberi warna pada urin dan feses, yaitu berwarna kuning coklat. Jika saluran empedu tersumbat, maka cairan empedu akan masuk ke dalam aliran darah sehingga darah dapat berubah warna menjadi kekuningan, dan ini tampak pada kuku dan juga bola mata, atau yang biasa disebut dengan penyakit kuning. Nah, selanjutnya masuk kita ke kelainan dan gangguan pada ginjal. Yang pertama yaitu diabetes, dan yang kedua batu ginjal. Gangguan pada kulit ada jerawat, panu, kutu air, dan bisul. Selanjutnya gangguan pada paru-paru yaitu pleuritis, TBC, dan kanker paru-paru. Gangguan pada hati yaitu hepatitis atau penyakit kuning. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengerjakan tugas nomor 1 sampai nomor 3. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.